Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 996. Tembakan Pluto terlalu rapi, bukan omong kosong, putar telapak tangannya untuk membunuh. Metode mendominasi yang terungkap secara tidak sengaja membuat Ye Luo merasa luar biasa. Wanita ini benar-benar keras kepala yang memakan orang tanpa memuntahkan tulang. Beraninya kau membunuhku. Suara marah terdengar di kejauhan, dan orang-orang kuat yang ditempatkan di area terdekat semuanya terbang melewati kehampaan dan bergegas menuju sisi ini. Kejam, itu adalah master yang mendalam yang mengepung lelaki tua berjubah Konfusianisme di kejauhan. Itu sesama Taois Su, pria tua berjubah Konfusianisme, yang terluka parah, tiba-tiba bersemangat saat ini. Dia segera mengenali Su Yi, seorang pemuda dengan asal yang tak terduga. Pada saat ini, lelaki tua berjubah Konfusianisme berteriak dengan keras, "Wang Ting, singkirkan pikiran yang mengganggu, fokuslah untuk memecahkan malapetaka, pergi dan jangan terpengaruh." Di bawah malapetaka, pemuda berjubah putih itu disegarkan. Tidak peduli siapa yang datang, tuan dan muridmu akan mati hari ini. Seorang lelaki tua berjubah merah dan berambut putih berkata dengan dingin, "Adik laki-laki, bawa seseorang untuk menghancurkan 3 hal yang tidak tahu bagaimana hidup atau mati." Ya, seorang lelaki kurus berjubah hitam yang sedang mengepung lelaki tua berjubah Konfusianisme menerima perintahnya dengan kagum, berbalik dan menyapu ke arah Su Yi dan yang lainnya di kejauhan. Ledakan, dunia ini mendidih dengan niat membunuh, dan 4 ladang bergetar. Pukulan acak Pluto tidak diragukan lagi membuat marah lawan sepenuhnya. Saat ini, lebih dari 30 orang kuat berkumpul untuk membunuh. Tidak ada omong kosong sama sekali, ayo tembak saja. Terserah padamu. Mata Su Yi tersapu, dan minatnya tiba-tiba hilang. Lebih dari 30 orang kuat, kebanyakan dari mereka adalah karakter dari alam Xuanzao. Tampaknya ada banyak orang, tetapi pada kenyataannya, mereka sama sekali tidak bisa masuk ke mata Su Yi. Ya, Ye Luo memimpin, mengangkat tangannya dan mengorbankan pedang kayu hitamnya, mengambil langkah, dan naik ke udara. Nafasnya juga tiba-tiba berubah. Ketika dia mengikuti Su Yi sebelumnya, dia menurunkan alisnya dan tidak menonjolkan diri. Orang-orang kuat yang bergegas masuk semuanya berubah warna. Suanyou Jing. Mereka tiba-tiba menyadari betapa rumitnya lawan itu. Jelas sudah terlambat. Tuan meremehkan untuk membersihkanmu. Mengapa aku rela menggertakmu? Ye Luo menghela nafas panjang. Dengan keadaannya saat ini, jika tidak diperlukan, dia benar-benar terlalu malas untuk mengambil peran sebagai Xuanzao Jing. Itu membosankan. Kedua, itu akan mengurangi gaya Anda sendiri. 3 kemenangan, jadi apa? Perintah guru tidak boleh dilanggar. Ledakan, perang pecah, dan langit dan bumi terbakar. Lawan itu tidak akan duduk diam, dan mereka akan melakukan yang terbaik tanpa syarat. Mereka tidak takut, karena di belakang mereka juga banyak ahli hebat di alam misterius sebagai pendukung mereka. Belum lagi pria kurus berbaju hitam yang mengepung pria berjubah Konfusianisme sebelumnya, sudah menyerbu dari kejauhan. Ini adalah karakter di tahap tengah alam neter yang mendalam, dengan aura yang luar biasa kuat, jauh dari biasa. Serahkan orang ini padaku. Mata bintang menawan Pluto berkedip. Dia masih bergema dengan suaranya yang lembut dan menawan dengan jejak daya tarik yang unik, dan sosok anggun itu telah melangkah keluar dari udara tipis dan menyapu ke arah pria kurus berbaju hitam. Ledakan. Dengan pengiriman Pluto, aura malapetaka dan kehancuran yang menghancurkan hati juga menyelimuti dunia. Pada saat itu, semua orang di medan perang ini gemetar dan merasakan hawa dingin yang menggigit. Di mata orang-orang, wanita yang glamor dan mulia ini seperti seorang master yang keluar dari malapetaka yang kelam, dengan teror yang tak terbatas. Tidak baik, sekelompok ahli hebat di alam misterius yang mengepung lelaki tua berjubah Konfusianisme mengubah warna mereka lagi, menyadari bahwa lawan yang mereka temui kali ini tidak benar, itu sangat menakutkan. Cepat, kalian bertiga, cepat temui musuh. Pria tua berambut putih berjubah merah membuat keputusan yang menentukan tanpa ragu sama sekali, dan memerintahkan 3 pakar mendalam lainnya untuk menangani Hades. Itu mengalahkan kemudian, berteriak, "Saya melihat kaki giok Pluto yang ramping dan lurus melangkah ke dalam kehampaan, jari-jari sejajar seperti pisau, dan segala sesuatu di langit. Pergi." Pria kurus berbaju hitam telah merasakan bahaya sejak dini, dan segera mengeluarkan kapak perunggu dan menebas dengan seluruh kekuatannya. Ledakan yang menghancurkan bumi bergema. Klik, kapak perunggu patah menjadi 2. Itu hanya sebilah pisau, dan aku hampir menebas seorang master. Adegan sengit, cepat dan mendominasi itu mengejutkan banyak orang yang hadir. Membunuh. Di kejauhan, 3 ahli yang lebih kuat dari alam neter yang mendalam datang dan menyerang Hades bersama dengan pria kurus berbaju hitam.
Perang pecah. Dan melihat sikap Pluto yang mendominasi dan sikap seperti jedi, sepertinya merangsang malam, dan dia tiba-tiba mendesak pedang kayu di tangannya untuk membunuh tanpa syarat. Ledakan. Di bawah pedang, langit runtuh, dan saya tidak tahu berapa banyak harta yang terlempar, dan saya tidak tahu berapa banyak rahasia yang dihancurkan oleh ujung pedang seperti gelembung. Aliansi puluhan kaisar alam Xuanzao hancur sekaligus. Engah-engah. Dalam sekejap mata, beberapa kaisar yang bergegas di depan dipenggal, tubuh mereka meledak, darah tumpah ke dalam kehampaan, dan jeritan mengguncang langit dan bumi. Ye Luo tetap tak henti-hentinya, bergegas untuk bunuh diri. Sekarang untuk berurusan dengan sekelompok kaisar alam Xuanzao, wajar untuk menjadi tak terkalahkan. Cepat, kalian berdua pergi dan bersihkan orang itu. Pria tua berambut putih berjubah merah itu berteriak. Wajahnya membiru dan marah. Awalnya, dalam pertempuran ini, mereka hampir pasti menang, dan tidak lama kemudian mereka dapat membunuh lelaki tua berjubah Konfusianisme dan menghancurkan harapan magang mereka untuk menjadi kaisar. Namun siapa sangka kedatangan 3 tamu tak diundang itu benar-benar menghancurkan aksi mereka. Secara khusus, kekuatan tempur mengerikan yang ditampilkan oleh Hades dan Ye Luo membuat lelaki tua berambut putih berjubah merah itu tidak bisa tenang dan sangat terstimulasi. Membunuh. Segera, ada 2 lagi kekuatan alam neter misterius yang disapu dan dibunuh ke arah Ye Luo. Tiba-tiba, lawan yang mengepung lelaki tua berjubah Konfusianisme itu hanyalah lelaki tua berambut putih berjubah merah dan seorang lelaki paruh baya berjubah kuning. Ledakan. Dunia ini benar-benar kacau, dengan pemandangan kekacauan dan kehancuran di mana-mana. Pluto adalah sepasang 4, luar biasa dan luar biasa. Jangan takut lawan terlalu banyak, takut lawan terlalu lemah. Bagus sekarang, akhirnya 2 lelaki tua yang hampir tidak layak untuk dilihat. Di sisi lelaki tua berjubah Konfusianisme, pertempuran juga sengit. Huru-hara seperti itu, jika dibiarkan di dunia bawah, pasti menimbulkan sensasi di dunia. Lagi pula, bagi sebagian besar biksu di dunia, kaisar selalu berupa naga. Tapi sekarang, di area terlarang ini, sedang terjadi pertempuran para kaisar. Suyi memandang semua ini dengan dingin, ekspresinya tenang. Dia memegang punggungnya di satu tangan dan palu abadi di tangan lainnya, mengawasi api dari bank tanpa ikut campur. Namun pemandangan ini tampaknya dianggap lemah dan menipu, atau dengan kata lain dianggap sebagai peluang. Segera, kelompok pembangkit tenaga listrik alam Xuanzao yang mengepung Ye Luo tiba-tiba memisahkan lebih dari selusin orang dan menyerang Suyi bersama-sama. Sudah berakhir, terlalu memalukan untuk dilihat oleh guru sehingga aku tidak menghentikan orang-orang ini. Bibir Ye Luo berkedut, terasa agak kusam. Tidak baik memprovokasi siapapun. Benar-benar tidak tahu apakah kamu harus memprovokasi orang yang tidak bisa kamu provokasi. Di kedalaman mata berbintang menawan Pluto, ada sentuhan rasa kasihan. Di mata para kaisar itu, Suyi saat ini tidak diragukan lagi adalah karakter terbaik untuk diganggu. Ambil anak ini sebagai sandera. Seorang pria berjubah Cina berteriak keras. Ledakan. Suara-suara itu masih bergema, dan masih ada jarak yang jauh. Para kaisar ini segera mulai bergerak, masing-masing mengerahkan harta, melakukan teknik rahasia, dan membunuh Suyi. Suyi mengerutkan kening, menggunakan Lei Immortal Hammer sebagai pedang, dan menebas di udara. Klik sederhana. Itu seperti air sungai yang datang dari langit. Pada saat ini, sungai energi pedang yang besar menelan kehampaan, dan juga menenggelamkan semua harta dan teknik rahasia yang muncul di wajah. Senjata sihir pertahanan di tubuh mereka meledak pada saat yang sama, diikuti oleh tubuh mereka yang dihancurkan menjadi gumpalan darah yang tak terhitung jumlahnya. Sebuah pedang menarik galaksi, dan bumi terhempas. Pedang inilah yang membunuh 13 kaisar alam Xuanzao. Ki pedang belum menghilang, kabut yang mengepul belum menghilang, dan tidak ada tulang yang tersisa di lapangan. Penonton terdiam. Setiap orang yang menyaksikan adegan ini terkejut. Kekuatan pedang begitu sombong. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 997. Pria tua berambut putih berjubah merah itu benar-benar berubah warna dan merasa menggigil di hatinya. Kengerian Ye Luo dan Hades terlihat jelas bagi semua yang hadir. Tapi siapa yang mengira bahwa Suyi, yang telah menyaksikan pertempuran dari kejauhan, akan menjadi begitu kuat. Dengan satu pedang, 13 kaisar dihukum mati. Adegan berdarah ini juga sangat memengaruhi pikiran para kaisar itu. Dan kemudian, jeritan melengking terdengar. Sebuah pembangkit tenaga listrik misterius yang bekerja sama untuk berurusan dengan Ye Luo ditebas ke kepala oleh pedang yang tak tertandingi. Hampir pada saat yang sama, tangan giok Hades yang ramping dan halus bermekaran seperti bunga teratai, membentuk segel magis. Ledakan, brengsek, bagaimana bisa? Ada teriakan marah di lapangan, dan situasi menjadi kacau. Pria tua berambut putih berjubah merah itu benar-benar menyadari bahwa itu tidak baik, dan wajahnya pucat dan berteriak, mundur. Air pasang sudah berakhir. Dalam analisis terakhir, mereka tidak menyangka bahwa pihak lain hanya 3 orang, tetapi kekuatannya lebih menakutkan daripada yang lain, dan yang lainnya menghadap ke langit.
Dan hasil dari meremehkan musuh adalah meskipun mereka banyak dan kuat, mereka sekarang dikalahkan. Mau pergi. Tidak ada pintu. Pria tua berjubah Konfusian itu berteriak keras, menyerang dengan seluruh kekuatannya, dan menjepit lawan. Pada saat yang sama, Ye Luo dan Hades juga tidak membuat reservasi dan tidak berniat membiarkan lawan mereka pergi dengan mudah. Adegan menjadi semakin kacau, para kaisar alam Xuanzao itu semuanya panik, melihat bahwa kekuatan alam misterius dan terpencil itu tertahan dengan kuat, tidak dapat dievakuasi, dan membuat mereka dalam dilema. Melihat hal tersebut, Su Yi tidak lagi ragu dan langsung menembak. Puff! Sebuah lubang berdarah muncul di antara tenggorokannya. Kemudian, seluruh tubuhnya tiba-tiba meledak seperti gelembung, berubah menjadi abu di seluruh langit. Ini, Ye Luo tersenyum kecut. Dia tidak ragu-ragu, dan berbalik untuk membunuh para kaisar alam Xuanzao itu. Saat Su Yi berjalan di lapangan, energi pedang yang tak tertandingi naik ke udara, seperti sabit yang memanen mayat hidup. Dalam sekejap mata, dibutuhkan alam hantu misterius dan beberapa alam Xuanzao kaisar dipenggal kepalanya di tempat. Ini terlihat menakutkan. Sikap terpisah membuat musuh-musuh itu hampir runtuh. Benar saja, setelah orang ini selamat dari malapetaka aneh menjadi seorang kaisar, Taoismenya telah berubah dari masa lalu. Hati Pluto bergetar. Dia pernah menyaksikan betapa aneh dan menakutkannya bencana terlarang yang dibawa Su Yi ke panggung reinkarnasi. Pada saat ini, dia akhirnya merasakannya. Ini tak tertandingi. Namun, Pluto tidak terkejut. Karena pihak lain adalah ahli pedang Xuanjun, dia adalah legenda pertama yang telah menembus rahasia reinkarnasi dan mewujudkan reinkarnasi di tahun-tahun sejak zaman kuno. Melihat dunia, melihat masa lalu dan sekarang, hampir tidak ada orang yang bisa dibandingkan dengannya. Sial, apa kalian tahu siapa aku? Di medan perang, raungan marah pria tua berambut putih berjubah merah terdengar. Ternyata dengan pertempuran Su Yi dan kerjasama Ye Luo dan Hades, musuh di lapangan hampir dibantai. Darah kental bercampur dalam semburan kehancuran, mengguncang dunia. Pada saat ini, hanya pria tua berambut putih berjubah merah dan pria parubaya berjubah kuning yang tersisa untuk melawan. Berani mengancam kami ketika kematian sudah dekat, apakah kamu tahu identitas kami? Ye Luo mencibir. Saat kami berbicara, dia sudah bergegas untuk membunuh, dan dalam sekejap mata, dia membunuh jubah kuning paruh baya itu. Adapun Su Yi dan Hades, mereka terlalu malas untuk mengambil tindakan. Siapa kamu? Pria tua berjubah merah dan berambut putih itu menunjukkan keputusasaan, melawan dengan gila-gilaan, seolah-olah dia tidak tahu jawabannya, dan dia tidak mau mati. Bibir kemerahan Pluto menunjukkan senyuman lucu. Aku, di zaman kuno, para biarawan di dunia bawah ini memanggilku Pluto. Pluto, seolah disambar petir, pria tua berambut putih berjubah merah itu akhirnya mengerti, dan tangan serta kakinya menjadi dingin. Tidak heran aku begitu kacau hari ini. Dia menghela nafas. Pluto, eksistensi menakutkan yang mampu bergulat dengan dunia bawah di zaman kuno, sebuah mitos kuno yang membuat ratusan juta makhluk hidup gemetar. Apa gunanya dikalahkan olehnya? Namun, sebagai perbandingan, aku hanya tiruan sekarang. Jika aku adalah diriku sendiri, aku khawatir akan sulit membersihkan kalian semua. Pluto menghela napas. Jika dewanya ada di sini, mengapa repot-repot? Pria tua berambut putih berjubah merah itu tiba-tiba menyadari sesuatu, matanya tiba-tiba beralih ke Su Yi dan Ye Luo, dan sebuah pikiran muncul di benaknya, kedua orang ini. Apakah mereka lebih besar dari Hades? Tunggu dia untuk mengetahuinya. Ledakan. Ye Luo tiba-tiba mengerahkan kekuatan, pedang menghancurkan tubuh pria tua berambut putih berjubah merah, dan darah menyembur keluar. Dalam jeritan kesakitan, roh lelaki tua berambut putih berjubah merah itu naik ke udara. Dia terhuyung-huyung dan berkata dengan ekspresi suram, semuanya, bisakah kamu membiarkan orang tua itu mengerti? Melihat ini, Pluto memandang Su Yi dengan sepasang mata bintang yang menawan, dan melihat bahwa yang terakhir tidak keberatan, dia berkata dengan lembut, teman Tao yang membelah tubuh Tao Anda adalah Xuan Junjian. Murid sejati Tuhan, murid dari Master Pedang Xuan Jun. Semangat primordial pria tua berambut putih berjubah merah itu bergetar, tidak bisa dipercaya. Dan lelaki tua berjubah Konfusianisme itu tidak bisa menahan keterkejutannya. Murid-murid itu cukup untuk membuat barang antik tua di Taoisme top dunia menjadi menakutkan. Bagaimana dengan dia? Pria tua berambut putih berjubah merah itu menatap Su Yi tanpa sadar. Kali ini, tanpa menunggu Hades berbicara, Ye Luo berkata dengan sungguh-sungguh, itu tuanku. Menguasai, murid guru Xuanjun. Tunggu, dia adalah Master Pedang Xuanjun. Pria tua berambut putih berjubah merah itu tiba-tiba melebarkan matanya, hanya untuk merasa seperti ribuan petir menghantamnya, dan seluruh orang itu muncul dalam keadaan linglung. Syok, kaget, tidak percaya, dan banyak lagi. Pria tua berjubah Konfusianisme itu juga tercengang, dadanya naik turun dengan tajam, dan dia terkejut dengan kebenaran yang dipelajari secara tidak sengaja ini. Ketika dia berada di benua Changqing, dia telah melihat segala macam hal luar biasa tentang Su Yi.
Sampai mereka tiba di akhirat, baik di Balai Mengpo atau kota Ziluo, mereka semua menyadari bahwa asal-usul Su Yi aneh dan misterius. Tapi dia tidak pernah membayangkan bahwa pemuda berjubah muda yang baru berusia belasan tahun itu benar-benar akan menjadi orang pertama dalam kendo yang pernah mendominasi alam liar. Tidak heran dia digadaikan di surga, dan bahkan roh-roh itu kagum padanya, dan tidak heran jika keluarga Cui, yang mengalami bencana pada malam festival Lentera 10.000, dapat menyelamatkan diri dari bahaya. Pria tua berjubah Konfusianisme akhirnya mengerti saat ini. Tuan Pedang Xuanjun. Jadi rumornya tidak salah. Memang ada reinkarnasi di dunia bawah ini. Pria tua berjubah merah dan berambut putih kehilangan jiwanya. Dalam pertempuran hari ini, aku, bisa dikalahkan oleh Tuan Su, tapi itu juga, mati. Berbicara tentang ini, dia melirik Su Yi, Hades, dan Ye Luo dari kejauhan, menghela nafas, dan jiwanya tiba-tiba terbakar, berubah menjadi abu yang tak berujung dalam sekejap. Hanya desahan itu yang bergema di dunia untuk waktu yang lama. Hanya Pluto yang cukup membuat orang putus asa, belum lagi legenda legendaris Zheng Jian yang menekan langit. Ini membuat lelaki tua berambut putih berjubah merah tidak lagi beruntung di hatinya, dan sepenuhnya menyadari bahwa dia ditakdirkan untuk mati hari ini, jadi dia memilih untuk memotong dirinya sendiri. Dengan cara ini, dapat dipertimbangkan untuk menyimpan jejak wajah terakhir. Pluto tercengang, kekuatan rekan Taoisme benar-benar menakutkan, dan dia benar-benar membuat orang tua ini dengan Taoisme di tahap tengah alam neter yang mendalam melakukan bunuh diri. Adegan ini memang terlalu mengejutkan. Seberapa putus asa memilih untuk menghancurkan diri sendiri. Pada akhirnya, lebih baik mati. Lebih baik daripada dibunuh oleh seseorang. Senja, dia tidak memiliki simpati. Persaingan antara para praktisi tidak dapat mentolerir jejak belas kasihan. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa jika mereka tidak datang hari ini, pasangan guru dan murid itu pasti akan mati. Jika mereka kalah, mereka ditakdirkan untuk mati. Berhenti bicara omong kosong dan bersihkan medan perang. Perintah Su Yi. Ya, Ye Luo segera meninggalkan pikirannya yang mengganggu dan sibuk. Dalam keadaan kesurupan, dia sepertinya kembali ke waktu yang dia gunakan untuk bepergian dengan tuannya. Setiap kali dia menghadapi perang, sebagai seorang murid, yang paling dia sukai adalah mengumpulkan barang-barang itu di akhir pertempuran. Kehilangan jarahan. Ini seperti menggali harta karun, penuh panen. Namun, dengan Taoisme yang lebih tinggi, dia tidak perlu lagi digendong oleh tuannya saat dia bepergian, dan kesenangan masa muda semacam ini berangsur-angsur menghilang. Sekarang, perasaan akrab yang telah lama hilang ini muncul di benak saya, dan Ye Luo juga menghela nafas dengan emosi. Sangat menyenangkan memiliki guru di sini. Pada saat ini, lelaki tua berjubah Konfusian maju untuk menyambut Su Yi segera setelah dia terbangun dari mimpi. Terima kasih Guru Sukarna telah mengambil tindakan dan menyelamatkan tuan dan murid saya dari api. Dewa Iblis Heian yang berkuasa sejak lama, wajahnya penuh rasa terima kasih, tetapi dibandingkan dengan sebelumnya, ada rasa hormat yang dalam di antara alisnya. Su Yi mengangguk dan berkata, sama-sama. Begitu dia selesai berbicara, dia melihat bahwa di bawah langit di kejauhan, Wang Ting, seorang pemuda berjubah putih, akhirnya memecahkan malapetaka terakhir. Meskipun tubuh Wang Ting akan hancur berkeping-keping, dan dia sangat malu, semua orang dapat melihat bahwa kekuatan transformasi yang luar biasa sedang muncul di tubuh Wang Ting. Saya telah berada di jalan selama 8.000 tahun, dan murid saya Wang Ting akhirnya menginjakan kaki di jalan Yama. Pria tua berjubah Konfusianisme itu bergumam dengan penuh semangat. Namun, pada saat ini, Su Yi tiba-tiba mengerutkan kening. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 998. Ada yang salah. Su Yi membuka mulutnya, suara itu masih bergema, dan sosoknya tiba-tiba terangkat ke udara, matanya melihat sekeliling. Saya melihat bahwa meskipun awan perampokan di langit telah lama menghilang, guntur berwarna darah yang menutupi reruntuhan tak berujung sepertinya ditarik ke arah sini. Guntur berwarna darah awalnya diubah oleh kekuatan aturan yang dilanggar dari neraka 10 arah, diisi dengan kekuatan kehancuran yang sangat aneh dan menakutkan. Selama berabad-abad, hantu-hantu menakutkan dan roh-roh jahat yang pernah ditekan di neraka 10 arah, tersebar dalam guntur berwarna darah, menggambar dan melahap kekuatan aturan yang terkandung di dalamnya. Inilah mengapa Burial Relic dianggap sebagai area terlarang. Apakah itu guntur berwarna darah, atau hantu menakutkan dan roh jahat yang tersebar di area terlarang ini? Mereka sangat menakutkan, cukup untuk dengan mudah membunuh kaisar. Pada saat ini, guntur berwarna darah yang diselimuti area terlarang ini berkumpul dengan panik ke sisi ini, yang tidak diragukan lagi tidak normal. Ternyata ditujukan pada Wang Ting, tampaknya jalan Yama yang dia lalui tidak hanya ditakuti dan dibenci oleh musuh-musuh besar itu, tetapi bahkan orang-orang yang tersebar di area terlarang ini. Roh-roh jahat dan roh-roh jahat yang mengerikan tidak dapat mentolerir kemunculan kembali orang kuat yang menguasai jalan Yama. Su Yi samar-samar mengerti. Ledakan. Guntur merah datang dari segala arah, suara menderu satu demi satu. Pada saat ini, Ye Luo, Pluto,
dan lelaki tua berjubah Konfusianisme juga memperhatikan perubahan ini, dan hati mereka tidak dapat menahan rasa kagum. Bawa muridmu, biarkan aku yang memimpin, dan tinggalkan tempat ini dulu. Su Yi membuat keputusan yang menentukan. Segera, lelaki tua berjubah Konfusian melangkah maju, membawa muridnya Wang Ting, dan Su Yi dan yang lainnya, dan menyapu lebih dalam ke area terlarang. Di tengah jalan, saya melihat guntur berwarna darah seperti semburan lahar yang mendidih, dengan gila-gilaan bergegas menuju Su Yi dan yang lainnya, seperti bayangan. Selain itu, di jalan di depan Su Yi dan yang lainnya, ada juga petir berwarna darah yang menyerbu ke arah mereka, langsung mencegat mereka. Klik, sepotong guntur dan kilat berwarna darah mengayunkan cakar dan cakarnya seperti cabang pohon, dan menghantamnya. Kekosongan tampaknya terkoyak, dan fluktuasi kekuatan destruktif mengubah warna dunia. Su Yi mengayunkan palu abadi dan menyapukannya ke langit, mematahkan petir berwarna darah, yang seperti kekuatan penghancur. Tapi petir berwarna darah itu terus mengalir masuk, menghalangi jalan ke depan seperti lautan tak berujung. Ini benar-benar menyedihkan. Ye Luo dan Hades merasa ngeri. Tanyakan pada diri Anda sendiri, jika Su Yi tidak memimpin, mereka akan segera dievakuasi saat menghadapi pembunuhan yang begitu berbahaya. Bagaimana mungkin? Pembunuhan ini jelas ditujukan pada muridku Wang Ting. Pria tua berjubah Konfusianisme itu berubah dan dia terkejut. 10 kuil Yama pernah menindas neraka dari 10 penjuru di sini, dan sekarang jalan Yama telah muncul kembali di dunia, tidak mengherankan jika mengalami reaksi seperti itu. Kata Su Yi, dan bergegas maju dengan seluruh kekuatannya. Ledakan, petir dan gemuruh, darah dan agitasi ringan. Dari langit, Su Yi seperti kerucut tajam yang tak tertandingi, dengan paksa merobek jalan di semburan petir berwarna darah, menuju area terlarang terbang menjauh dari kedalaman. Sepanjang jalan, lebih banyak roh jahat ganas keluar dari guntur berwarna darah, menghalangi mereka seolah-olah mereka tidak takut mati. Ini membuat Ye Luo dan yang lainnya gemetar, merasa seperti masuk ke neraka berwarna darah yang nyata, penuh dengan pembunuhan yang aneh dan menyusup. Namun, saat Su Yi mengayunkan palu abadi, semua roh jahat itu dibombardir dan dibunuh. Tampak berbahaya di sepanjang jalan, tapi nyatanya tidak banyak kecelakaan. Setengah seperempat jam kemudian, di kejauhan antara langit dan bumi, sebuah gunung besar tiba-tiba muncul, tinggi ke langit, tak terukur. Tempat di dekat gunung raksasa itu seperti area terlarang, dan petir berwarna darah ke segala arah tidak berani mendekat. Di puncak gunung raksasa, samar-samar Anda bisa melihat garis besar sebuah kuil. Tuan, tempat apa itu? Malam tiba, dan EBSP, tidak bisakah kamu lihat, itu adalah Gunung Wanliu. Gunung itu terhubung ke langit dan bumi, dihubungkan dengan kekuatan sumber dunia bawah, dan itu seperti jarum yang menenangkan laut, menekan itu di bagian terdalam dari lautan penderitaan. Su Yi berkata dengan cepat, sampai nanti, untuk menekan neraka dari 10 penjuru, 10 kuil Yama bergabung untuk memindahkan gunung ini secara horizontal ke sini dan menjaganya hingga hari ini. Dia melihat ke puncak gunung raksasa, dan kuil itu adalah istana yang dibuka oleh 10 kuil Yama, dan itu juga bisa dianggap sebagai balai Yama. Semua orang terkejut. Gunung Wanliu, kuil Yam. Ketika mereka mengetahui hal ini, sepasang mata bintang Pluto mau tidak mau menunjukkan warna yang rumit. Di zaman kuno, dia pernah berperang melawan dunia bawah, dan dia sangat tahu betapa menakutkannya 10 kuil Yama. Setiap kuil Yama menguasai hukum tertinggi dunia bawah. Saat berbicara, Su Yi telah memimpin kerumunan untuk menerobos guntur berwarna darah dan bergegas ke depan Gunung Wanliu dalam satu tarikan napas. Tiba-tiba, semua orang merasa ada kekuatan reguler tak terlihat yang menutupi ruang luas, tebal, dan kuno di dekat Gunung Wanliu. Dan kekuatan aturan inilah yang mencegah guntur berwarna darah dari segala arah untuk mendekat. Semua orang melihat ke belakang dengan lega. Saya melihat di kejauhan antara langit dan bumi, guntur berwarna darah bergulir dan bergolak. Masuk dan keluar, bayangan dan bayangan, padat. Melihatnya dari kejauhan saja membuat kulit kepala saya kesemutan, saya tidak bisa membayangkan betapa putus asanya jika saya terjebak di dalamnya. Jika Tuan Su tidak ada di sini kali ini, Tuan dan muridku akan sangat menderita. Pria tua berjubah Konfusian menelan ludah, tangan dan kakinya menjadi dingin, dan dia ketakutan. Bagaimana dengan menjadi sekuat alam misterius? Jika Anda terjebak di lautan Dewa Guntur, Anda pasti akan mati. Ye Luo dan Hades juga pingsan dalam hati. Memang ini bukan lagi bencana biasa, melainkan bencana kiamat. Sulit untuk keluar dari pengepungan. Peninggalan pemakaman ini dianggap sebagai area terlarang yang paling berbahaya. Saya terjebak di sini selama 3 tahun ketika saya berada di puncak saya. Tentu saja, itu bukan sembarang orang. Siapapun bisa datang. Su Yi membalikkan tangannya dan menyingkirkan palu itu. Harta karun ini telah diwarisi dari garis daging Ren, dan garis daging Ren serta penjaga malam adalah dua kekuatan dunia bawah yang paling misterius di zaman kuno. Kali ini, saya datang ke dunia bawah, dan palu abadi benar-benar berkontribusi dan memainkan peran penting. Ayo pergi ke kuil Yama untuk beristirahat sebentar.
Suyi memimpin kerumunan menuju puncak gunung raksasa. Mendekati, semua orang dapat melihat dengan jelas, Gunung Wanliu megah dan megah, ditutupi oleh aturan dan kekuatan yang tak terlihat, memberi orang pesona yang tak tergoyahkan. Dan di puncak gunung, berdiri sebuah kuil kuno, seperti tempat tinggal para dewa, sangat megah dan hikmat. Tahun-tahun tanpa batas telah berlalu, dan sekeliling candi ini penuh dengan jejak tahun-tahun yang berbintik-bintik. Ketika mereka datang ke tempat ini, semua orang tanpa sadar mengangkat mata dan melihat ke atas aula. Ada 3 karakter besar yang terukir dalam kitab suci kuno, Balai Yama. Di kedua sisi aula, awalnya ada 2 patung batu dewa dan binatang buas, tetapi semuanya telah runtuh dan hancur, menunjukkan penampilan yang sunyi dan sunyi. Pintu perunggu aula utama setinggi 18 kaki ditutup, dan di pintunya dilukis gambar 10 aula Yama yang masing-masing menekan satu neraka. Meskipun gambar-gambar itu telah layu dan rusak di bawah erosi waktu, mereka masih bisa membuat orang mengenali Raja Cujiang, Raja Gunung Tai, Raja Qin Guang, Raja Sitigarba, Del. Sosok dari 10 Raja Yama. Di zaman kuno, Raja-Raja Yama di setiap kuil bertanggung jawab atas hukum tertinggi di dunia bawah, dan perilaku Tao tidak dapat diduga. Di bawah kepemimpinan Kaisar Neter, mereka bergabung untuk menangani saya, menyebabkan saya menderita trauma parah, jiwaku hampir roboh, dan akhirnya aku tertekan di kedalaman kota kematian. Wajah cantik dan cantik Pluto agak rumit, sayang sekali waktu berlalu, dan sekarang, lawan itu sudah lama menghilang. Ye Luo terlihat aneh. Pria tua berjubah Konfusianisme itu kesal. Meskipun kamu ditekan pada awalnya, kamu tetap bertahan. Sebagai perbandingan, kamu seharusnya beruntung. Su Yi berkata dengan tenang. Pluto sedikit mengernyit, tetapi tidak membantah. Su Yi melangkah maju dan menekan telapak tangannya. Gerbang perunggu dengan ketinggian 18 kaki terbuka perlahan. Namun, ketika mereka melihat pemandangan di aula, Su Yi dan yang lainnya terkejut. Anda dapat melihat aula yang megah dan luas, kosong, dan dihiasi dengan lampu di keempat dindingnya. Di tengah aula, api unggun menyala. Seorang pria dengan gaun biru kerajaan dan mahkota bintang sedang duduk di tanah, memegang pedang dao di tangannya, di atasnya dirangkai sayap daging panggang berwarna kecoklatan dan berminyak. Aroma daging yang menggoda memenuhi ruangan yang kosong itu. Gambar ini benar-benar tidak terduga. Ini adalah kedalaman reruntuhan pemakaman, yang telah dianggap sebagai area terlarang oleh para biksu di dunia sejak zaman kuno, dan aula Yama di puncak Gunung Wanliu bahkan lebih kuno lagi oleh 10 kuil Yama istana terbuka. Tapi siapa yang bisa membayangkan bahwa saat ini, seseorang sedang membakar api unggun di kuil Yama, dan mereka sedang menikmati barbeque. Tuan, orang ini salah. Mata Ye Luo berkedip, sangat menyadari bahwa pria berbaju biru dan mahkota bulu ini tidak biasa, dengan aura yang samar dan polos, tetapi itu memberi orang perasaan bahaya yang ekstrim. Dan ketika Pluto melihat mahkota bintang di atas pria berkemeja biru, dia menyadari sesuatu, dan sepasang mata bintang yang menawan tiba-tiba menyusut. Mahkota bintang dipoles seperti batu giok putih, dan bagian tengahnya dekat dengan dahi, diukir dengan totem berbentuk teratai, berwarna nila, seperti aslinya. Jika Anda melihat lebih dekat, di dalam totem teratai 3 inci, cahaya ilahi mengepul, tampaknya meliputi langit berbintang yang tak berujung dan segala macam dunia. Mahkota teratai nebula. Ketika dia menyadari hal ini, hati Pluto bergetar. Bagaimana mungkin karakter sekte misterius ini juga melintasi langit berbintang yang tak terbatas dan datang ke lautan kesengsaraan yang gelap ini? Rekan Taois, orang ini memiliki asal khusus dan sangat berbahaya. Sebaiknya kita segera pergi. Transmisi suara Pluto dengan cepat. Su Yi tidak mengatakan apa-apa, dia melihat sayap panggang yang digantung di pedang di tangan pria berbaju biru itu, wajahnya menjadi dingin. Dia menyadari ada yang tidak beres, bajingan tua itu sepertinya telah dibunuh oleh pria berbaju biru, dan bahkan tubuh yang ditinggalkannya sepertinya adalah makanan yang dikatakan pria itu. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 999. Di dunia bawah, dunia menyebut, ayam tua, Tuan Gunung Taodu. Namun, hanya sedikit orang yang tahu bahwa tubuh Taodu Sanjun adalah yang Xuan Vision murni, lahir untuk mengendalikan arti sebenarnya dari Pleiades. Saat ini, daging panggang di tangan pria berbaju biru di aula utama jelas merupakan sayap yang patah, dan masih ada jejak arti sebenarnya dari Subaru yang belum hilang. Ketika dia sedang membersihkan Huo Yao sebelumnya, Sui mengetahui bahwa ayam jantan tua memasuki sisa-sisa terowongan pemakaman tak lama setelah dia tiba di terowongan pemakaman, kembali. Dan sekarang, melihat pemandangan seperti itu lagi, ini membuat Sui langsung menilai bahwa bajingan tua itu kemungkinan besar menderita. Apakah kamu mengenali orang ini? Sui bertanya. Sebelumnya, ada sedikit kecemburuan dalam transmisi suara Pluto, yang membuat Sui menyadari bahwa Pluto sangat mungkin mengenali asal pihak lain. Benar saja, saya melihat transmisi suara Pluto, saya tidak mengenali orang ini, tetapi saya dapat mengenali bahwa dia berasal dari Sekte Dewa Galaksi. Kekuatan ini jauh di langit berbintang. Ini sangat menakutkan, dan dalam hal latar belakang, itu bukan di bawah paviliun 9 surga. Setelah jeda,
Dia melanjutkan, dan orang ini mengenakan mahkota teratai nebula, dan dia pasti penjaga, Yunbu, salah satu dari 4 divisi pengadilan Dewa Galaksi. Guru, menurut Pluto, Sekte Galaksi dibagi menjadi 3 aula dan 4 divisi. 3 aula tersebut adalah Aula Tianyang, Aula Roda Bulan, dan Aula Zongxing. 4 bagian itu adalah angin, guntur, awan, dan api. Mahkota teratai yang dikenakan oleh pria berbaju biru itu dicap dengan totem nebula, yang menunjukkan bahwa pihak lain adalah pembela dari Departemen Awan dari Sekte Dewa Galaksi. Dan kekuatan paling kuat dari Sekte Galaksi ada di Hukum Keheningan Bintang yang dikuasainya. Inilah kekuatan aturan Dao yang tidak lebih lemah dari Hukum Langit. Memahami hal ini, Su Yi tidak bisa menahan rasa kagum. Baru pada saat itulah saya menyadari bahwa pria berbaju biru itu datang dari kedalaman langit berbintang, dan kekuatan kultivasi di belakangnya cukup untuk mengimbangi paviliun Jiutian. Pada saat ini, pria berbaju biru yang sedang memanggang daging di dekat api unggun tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata, "Jika kamu bisa mencapai tempat ini, kamu pasti orang teratas di dunia bawah, tapi, aku menyarankan kamu untuk berhenti di sini, dan pergi dengan cepat." Dia duduk di sana dengan nyaman tanpa mengangkat kelopak matanya, suaranya rendah dengan sentuhan kekuatan yang mengejutkan. Yang lebih luar biasa lagi adalah meskipun orang ini adalah seorang kaisar, kultivasinya hanya pada tahap awal Suanyo Jing. Tetapi ketika dia menghadapi Su Yi, Ye Luo, Hades dan lainnya, dia tidak hanya tidak memiliki rasa takut, tetapi juga menunjukkan semacam kesombongan dari tulangnya. Semua orang memandang Su Yi tanpa sadar. "Kamu di sini menunggu." Su Yi memberi perintah dan berjalan ke aula. Hah! Pria berbaju biru itu mengerutkan kening, terlihat sedikit tidak senang, mengangkat matanya untuk melihat ke arah Su Yi, dan berkata perlahan, "Jika kamu tidak mendengarkan persuasi, kamu akan mati." Fitur wajah pria itu tampan dan matanya sedikit cekung. Meskipun dia duduk di sana, tubuhnya memiliki ketidakpedulian tersendiri untuk menghadap Pluto, Ye Luo, dan yang lainnya semuanya sangat menakjubkan dan siap menunggu. Meskipun pria berbaju biru itu tidak menunjukkan kekuatan yang menakutkan, itu membuat mereka semua merasakan atmosfer yang sangat berbahaya. "Kamu membunuh Tao Dusan Kun." Su Yi menahan punggungnya dengan satu tangan dan bermain dengan palu abadi dengan tangan lainnya. "Tao Dusan Jun." Pria berbaju biru itu sedikit mengernyit, lalu tiba-tiba, dia tertawa, "Jika kamu berbicara tentang ayam warna-warni itu, aku benar-benar membunuhnya." Su Yi tidak terlihat sedih ataupun senang, dan berkata, "Mengapa membunuhnya?" Pria berbaju biru mengangkat barbecue yang ditusuk dengan pedang di tangannya, dan tersenyum, "Tanpa dia, itu hanya untuk memuaskan selera." Berbicara, dia membuka mulutnya untuk menggigit barbecue, mengunyah, dan memuji, "Ayam jantan ini dilahirkan untuk mengendalikan arti sebenarnya dari Pleiades. Bakatnya luar biasa, dan kekuatan magisnya sangat besar, tapi di mataku, ayam jago ini adalah kelezatan kelas 1 di dunia, terutama sayap ayam yang tidak memerlukan bumbu apapun, jernih dan sebening kristal, serta memiliki aroma yang renyah dan rasa yang menyegarkan, yang merupakan suatu keharusan." Ketika semua orang melihat ini, hati mereka menjadi dingin. Orang ini tampaknya menarik, tetapi dia menganggap tubuh Tao Dusan Jun sebagai makanan dan memakannya. Dan perilaku kasual semacam ini tidak diragukan lagi merupakan provokasi yang lengkap. "Apa? Kamu teman ayam itu?" Pria berbaju biru itu bertanya sambil tersenyum. Su Yi mengangguk dan berkata, "Tidak buruk. Jadi, apakah kamu akan membalaskan dendamnya?" Pria berbaju biru itu tampak bercanda, "Namun, saya tetap menyarankan Anda untuk tidak melakukan ini. Jika tidak, kemungkinan besar akan menjadi makanan saya seperti ayam jantan itu." Bajingan ini terlalu sombong. Ye Luo tidak bisa menahan cemberut, ini adalah pertama kalinya dia melihat bahwa seseorang dapat menganggap kanibalisme begitu saja. Kelopak mata Pluto berkedut, dia sekarang mengerti temperamen dan temperamen Su Yi. Menghadapi ancaman seperti itu, semakin tenang Su Yi, semakin kuat niat membunuh batin Su Yi. Dan ide ini muncul begitu saja di benak Pluto. Su Yi telah mengambil langkah langsung. Dia terlalu malas untuk berbicara omong kosong. Ayam jantan tua adalah salah satu dari sedikit teman ketika dia berada di dunia bawah. Sekarang, melihat tubuh ayam tua itu digunakan sebagai makanan, ini telah menyentuh garis bawah Su Yi, membangkitkan niat dingin dan membunuh di dalam hatinya. Dalam keadaan seperti ini, dia tidak peduli seberapa kuat pria berbaju biru itu, dan ingin membalaskan dendam ayam tua itu. Palu abadi mengangkat aura kekuatan yang gelap seperti malam, berubah menjadi energi pedang ilusi, dan menebas pria berbaju biru itu dari udara tipis. Pria berbaju biru itu mencibir dan melambaikan lengan bajunya. Ledakan, api ilahi yang mendidih muncul, megah dan terang, seperti bintang yang menyala, dengan bintang redup yang menyala di dalamnya. Dalam sekejap, energi pedang Su Yi tiba-tiba menghilang dan dilebur. Semua orang terkejut. Perlu dicatat bahwa dengan kekuatan Su Yi saat ini, dia dapat dengan mudah membunuh Kaisar Alam Suanyo. Kekuatan pedang yang dipotongnya secara alami menakutkan di luar imajinasi.
Tapi siapa sangka pria berbaju biru itu akan mencium energi pedang ini saat dia mengecilkannya. Hukum keheningan bintang. Mata Pluto berkilat. Pria berbaju biru mungkin tidak terlalu kuat, tetapi yang dia kendalikan adalah hukum Dao tertinggi dari Sekte Dewa Galaksi, seperti tabu, tidak lebih lemah dari hukum surga. Pada saat ini, Su Yi juga menyadari kekuatan hukum Dao yang unik dan misterius ini. Berbeda dengan kekuatan malapetaka yang diisi dengan hukum surga dan doa, hukum keheningan bintang diisi dengan kekuatan pembakaran seperti tabu. Setelah digunakan, itu akan terbakar seperti bintang terbakar, cahaya bintang seperti nyala api, sangat menakutkan. Jika kamu berani melakukan sesuatu padaku, maka tinggalkan hidupmu. Pria berbaju biru itu duduk di dekat api unggun, dan menjentikkan jarinya saat berbicara. Menembak. Bintang yang menyala terang tiba-tiba muncul, berubah menjadi pelangi panjang, dan melesat ke arah Su Yi. Kekuatan pembakaran yang mengerikan mengikuti. Dalam persepsi semua orang, pukulan ringan ini seperti langit berbintang yang runtuh, bintang yang tak terhitung jumlahnya terbakar dan jatuh, seolah membakar segalanya. Kekuatan semacam itu menyeramkan. Tapi melihat ekspresi Su Yi acuh tak acuh seperti sebelumnya, dia mengangkat palunya ke dalam kehampaan. Hal tak terduga terjadi. Betapa tabu yang menakutkan selama Shen Hong itu, tapi kali ini, itu seperti selembar kertas, dan hancur sedikit demi sedikit di bawah palu. Ye Luo dan lelaki tua berjubah Konfusianisme semuanya segar. Hati Pluto bergetar, dan dia tiba-tiba menyadari bahwa kekuatan misterius yang dikuasai Su Yi tidak hanya dapat menahan hukum surga, tetapi juga hukum keheningan bintang. Penemuan ini membuat Hades terkesiap. Dia tahu betul apa artinya itu. Apakah itu untuk memberitahu Jiutian Pavilion Sect Master, atau memberitahu Galaksi Sect Master, dia tidak akan bisa duduk diam. Karena kekuatan misterius yang dikuasai Su Yi sudah cukup untuk mengancam fondasi dua kekuatan besar ini. Pada saat yang sama, pria berbaju biru itu juga tampak ketakutan, dan tiba-tiba berdiri, matanya bersinar terang, seperti sepasang lampu ajaib yang menyala. Kamu bisa meredakan kekuatanku. Pria berbaju biru itu mengintimidasi, dan dia dikelilingi gumpalan bintang yang menyala. Su Yi tidak mengucapkan sepatah kata pun, menggunakan Lei Immortal Hammer sebagai pedang, dan membunuhnya dengan tenang. Jubahnya melotot, rambut panjangnya berkibar, dan ekspresinya tidak memiliki fluktuasi emosi. Dentang, pedang di tangan pria berbaju biru itu bergetar, dan sayap daging yang digantung di pedang itu terbang keluar. Dan dia mendorong pedang Dao dan bergegas maju. Ledakan. Pedang itu seperti pelangi bintang, seperti pita, dengan nyala api dewa yang menyilaukan. Di bawah satu pedang, itu seperti api dewa yang datang ke dunia. Dentang. Ledakan yang menghancurkan bumi bergema. Dalam ledakan kecemerlangan ilahi, sosok pria berkemeja biru melesat ke belakang dan menabrak dinding di kejauhan, menyebabkan aula bergetar hebat. Ye Luo mereka semua tercengang, dan mereka hampir tidak bisa mempercayai mata mereka. Hukum Dao Agung yang dikuasai oleh pria berkemeja biru begitu tabu dan menakutkan sehingga mereka semua merasakan ancaman besar terhadap keberadaan alam misterius. Tapi saat ini, itu dihancurkan oleh pedang. Benar saja, kekuatan Su Xuanjun cukup untuk menahan hukum keheningan bintang. Dalam keadaan seperti itu, rekan dari Sekte Galaksi pasti akan kehilangan dukungan yang paling kuat, dan hanya bagaimana dia bisa menjadi lawan Su Xuanjun berdasarkan kultivasinya di tahap awal Suanyou Jing. Pluto bergumam, dan mata bintangnya bersinar cemerlang. Bagaimana? Pria berbaju biru itu bangkit, wajahnya sangat berubah, sepertinya tidak bisa diterima, dia tidak lagi setenang dan sombong seperti awalnya, wajahnya penuh kejutan. Tapi sebelum dia memikirkannya, Su Yi telah membunuhnya lagi. Pada saat itulah pria berbaju biru menyadari betapa menakutkannya pemuda di tahap awal alam Xuanzhao ini. Ledakan, 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 tabrakan tumpul bergema, dan Su Yi, yang membawa palu abadi, menghancurkan pria berbaju biru itu dengan setiap pukulan. Tidak peduli bagaimana pihak lain berjuang, itu tidak akan membantu. Hanya dalam beberapa kedipan mata, pria berbaju biru itu berdarah, kulitnya robek, dan dia menjerit melengking seperti membunuh babi. Dia tidak tahu berapa banyak tulang yang patah, darah berdegup dari bibirnya. Dia sangat marah, ketakutan dan marah, menyadari sepenuhnya bahwa ada sesuatu yang salah, dan berencana untuk melarikan diri. Tapi ini aula neraka, hanya ada satu pintu keluar dari gerbang. Tidak peduli bagaimana dia menerobos, Su Yi akan menggunakan palu abadi untuk menamparnya dengan keras dan memukulinya rambut acak-acakan, melolong dengan menyedihkan. Adegan tragis itu membuat Hades dan yang lainnya merasa sakit. Siapa yang tidak bisa melihat bahwa Su Yi sedang menyiksa lawannya untuk melampiaskan amarahnya? Kalau tidak, pukul dia lebih awal. Berhentilah berkelahi, aku mengaku kalah. Juga, ayam jantan itu belum mati. Akhirnya pria berbaju biru itu tidak tahan lagi, dia meringkik, dan langsung menunjukkan bahwa bajingan tua itu tidak mati, memohon belas kasihan. Su Yi membeku. Ledakan. Pria berbaju biru itu dipukul dengan tongkat lain. Dia sangat terluka sehingga tubuhnya seperti lumpur. Setelah berlutut, dia tidak bisa bangun lagi. My Novel. Supreme Sword God. Chapter 1000.
Pria berbaju biru itu berbicara dan tertawa sebelumnya, membenci semua orang, dan menunjukkan sikap yang tinggi. Tetapi pada saat ini, dia dipukuli dengan hidung memar, kulit dan daging memar, lumpuh seperti lumpur, duduk berlutut, tampak mengerikan. Kontrasnya terlalu besar. Kupikir dia sangat kuat, tapi ternyata itu hanya pertunjukan. Pria tua berjubah Konfusianisme itu bergumam. Ye Luo dengan serius mengoreksi, itu karena dia bertemu tuanku, jadi dia terlihat sangat tak tertahankan. Jika itu kita, tapi itu akan berbeda. Pria tua berjubah Konfusianisme itu membeku sejenak dan setuju. Meskipun basis kultivasi awal pria berbaju biru di alam misterius bukanlah apa-apa, tetapi kekuatan hukum Dao yang dia kuasai itu tabu dan menakutkan. Tidak hanya hukum doa surgawi dari Paviliun Jiutian telah ditahan, tetapi juga hukum keheningan bintang dari Sekte Ilahi Xinghe. Tidak heran Master Sekte telah mencari hal-hal semacam ini yang dikuasai oleh Su Xuanjun dalam beberapa tahun terakhir. Itu kekuatannya benar-benar luar biasa. Pluto bergolak di dalam hatinya. Sulit baginya untuk tenang karena penemuannya sangat mengejutkan. Aku hanyalah karakter kecil yang ditugaskan untuk ditempatkan di sini. Membunuhku tidak akan membantumu sama sekali. Pria berbaju biru berlutut di sana dan berkata dengan suara serak, sebaliknya, jika saya mati, saya akan segera mengirim para tetua untuk mengetahuinya, dan konsekuensinya tidak dapat diprediksi. Su Yi berkata, ancaman. Pria berbaju biru menghela nafas dengan getir, tidak, itu hanya tindakan memohon belas kasihan. Pada saat ini, dia benar-benar sombong dan sengsara. Katakan dulu, di mana ayam tua itu? Su Yi menatap pria berbaju biru itu. Dia memegang palu abadi di satu tangan dan yang lainnya di punggungnya, napasnya terlepas. Di mata pria berbaju biru itu, pemuda di depannya tidak diragukan lagi terlalu menakutkan. Dia ada di aula sisi timur. Pria berbaju biru itu menggetarkan bibirnya, dan suaranya keluar dari celah di antara giginya, dengan rasa takut, malu, dan frustrasi. Su Yi mendongak dan melihat ada dua gerbang aula samping di kedua sisi aula Yama. Kamu tunggu di luar aula. Su Yi memandang Ye Luo dan yang lainnya, memberi peringatan, lalu mengangkat tangannya untuk menjemput pria berkemeja biru itu, ikut aku. Pintu ke aula sisi timur ditutup. Saat Su Yi membuka pintu, pemandangan di aula samping juga terlihat. Saya melihat aula ini kosong dan gelap, dan ada banyak tulang putih dan kering yang menumpuk di tanah. Di ujung aula, ada deretan rak penyiksaan perunggu. Sekilas Su Yi melihat seekor ayam jantan berwarna-warni di penjara di salah satu rak penyiksaan perunggu, bulunya patah dan berlumuran darah, dan sepasang sayap dipotong. Bajingan itu mengangkat bahu dan menarik kepalanya, sekarat. Saat aku mendengar suara mendorong pintu, bajingan itu sepertinya terstimulasi, tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan mengutuk, persetan Akeong tanda pagar. Daftar panjang kata-kata umpatan mengalir tanpa pengulangan. Seketika itu juga, ayam jantan melebarkan matanya dan berteriak, hei. Tiba-tiba terlihat jelas bahwa pria berbaju biru, yang sebelumnya menganggapnya sebagai makanan, sekarang seperti anjing mati, digendong di tangan seorang anak laki-laki berjubah, dan tidak dapat menahan keterkejutannya. Kamu telah dilecehkan seperti ini, mulut ayam tuamu masih sangat tak kenal ampun. Su Yi menghela nafas. Bajingan tua itu belum mati. Dia akhirnya menghela nafas lega. Kamu. Bajingan tua itu terkejut. Su Yi menggoda, dulu, kamu memanggil leluhurmu untuk memohon agar aku menerima perahu yang tidak tenggelam. Kenapa kamu bahkan tidak mengenali leluhurmu sekarang? Pada masa itu, ketika dia pertama kali bertemu dengan ayam jantan tua, dia berdiskusi, dan ayam tua dengan angkuh berteriak bahwa siapapun yang kalah akan disebut leluhur pihak lain. Panggil leluhurmu. Kamu baru berusia 18 tahun, dasar bocah bau. Bajingan tua itu mencibir. Tapi segera, dia sepertinya menyadari sesuatu, dan tiba-tiba berteriak, tidak mungkin, kamu adalah monster tua Su. Su Yi melangkah maju, memandangi ayam jantan tua yang memar itu, dan menghela nafas. Awalnya, saya mengatakan bahwa Anda akan memotong sayap ayam untuk saya minum, tetapi sekarang, itu sia-sia lebih murah untuk orang lain. Ayam tua. Segera, dia gemetar dengan tubuh penuh luka, dan berteriak, aku sangat terluka, kamu masih menertawakanku, apakah kamu masih punya hati nurani? Su Yi tertawa. Namun, dia tidak menunda lagi, melambaikan tangannya untuk memotong rantai di rak penyiksaan perunggu. Suara mendesing. Ini adalah Tuan Kota Persik di mata dunia. Itu juga tubuh sejati Tao yang dia ubah setelah dia membuktikan Tao. Aku akan membunuhmu, kau sialan duluan. Begitu dia keluar dari masalah, bajingan tua itu penuh dengan niat membunuh, mengangkat tangannya dan membunuh pria berbaju biru itu. Tapi dia dihentikan oleh Su Yi, aku masih punya sesuatu untuk ditanyakan padanya. Dada ayam tua itu naik turun, dan akhirnya menekan amarah dan kebencian yang sudah lama menumpuk di hatinya. Saya mengatakan bahwa jika saya mati, orang tua saya pasti akan segera mengetahuinya. Pria berbaju biru itu sepertinya menyadari ada yang tidak beres, dan berbicara dengan suara yang dalam.
Pop, bajingan tua itu menamparkan pria berbaju biru dengan tamparan di wajahnya, dan mengutuk, aku masih keras kepala ketika aku mati, aku harus mengarangmu dengan baik nanti. Laki-laki berbaju biru itu dipukuli hingga pipinya merah dan bengkak, sekujur tubuhnya gemetar, dan malu setengah mati. Menurutku, kamu bisa mencari jiwanya secara langsung, kenapa repot-repot? Bajingan tua itu memandang Su Yi. Dia abadi, dan dia terlihat seperti peri. Namun, tidak mengherankan jika Su Yi akrab dengan temperamen ayam tua itu. Pencarian jiwa. Pria berbaju biru tidak bisa tenang sama sekali, dan mendesis, jiwa semua orang yang kukirim ditutupi dengan kekuatan mantra terlarang. Selama mereka diserang oleh kekuatan eksternal, jiwa mereka akan runtuh, dan itu ditakdirkan untuk tidak. Anda mungkin berhasil. Su Yi mengerutkan kening. Gaya sekte galaksi ini sangat mirip dengan paviliun Jiutian. Untuk mengendalikan para murid, yang pertama mengatur kekuatan mantra terlarang di dalam jiwa para murid, sementara yang terakhir mengucapkan sumpah jalan agung saat memasuki pintu. Katakan padaku apa yang ingin kau ketahui, dan aku akan mengampunimu. Su Yi berkata langsung, jika kamu menolak, aku akan segera membunuhmu. Pria berbaju biru itu terdiam sesaat, dan berkata, saya tidak bisa menjawab beberapa warisan dan rahasia yang melibatkan rahasia sekte. Su Yi berkata, oke. Di lain waktu, Su Yi mengetahui bahwa nama tahu pria berbaju biru ini, Yun Qi, memang seperti yang dikatakan Hades. Seorang pembela. Bertahun-tahun yang lalu, dia dan 3 pembela, awan, lainnya mengikuti seorang pembela dari Hall of Stars ke Lautan Kesengsaraan. Adapun tujuan datang ke Lautan Kepahitan, Yun Qi tidak jelas. Dia dan 3 pembela lainnya hanya mematuhi perintah, hanya pembela dari Hall of Stars yang tahu. Namun, ketika Su Yi bertanya tentang pembela ini, pria berbaju biru itu menjawab dengan tidak normal. Karena dia tidak tahu, menurut pernyataan Yun Qi, pembela ini, meskipun dari Hall of Stars, memiliki identitas yang sangat spesial dan misterius. Selain hal-hal ini, Su Yi juga mengetahui bahwa bertahun-tahun yang lalu, setelah Yun Qi dan yang lainnya tiba di kedalaman reruntuhan pemakaman dewa, penjaga pergi ke alam rahasia yang terletak di bagian terdalam dari area terlarang ini. Yun Qi dan 3 penjaga lainnya diperintahkan untuk menjaga di luar, dan tidak ada yang diizinkan mendekati dunia rahasia itu. Seperti Yun Qi, dia ditempatkan di balai Yama Gunung Wanliu. 3 pembela lainnya ditempatkan di luar rahasia. Memahami hal ini, alis Su Yi berkerut, dan ekspresinya tidak pasti. Di dunia ini, kecuali hantu tua yang membawa peti mati, hanya Su Yi yang tahu tempat terlarang dan misterius apa itu, reinkarnasi. Yang paling penting adalah di kehidupan sebelumnya, Su Yi menemukan rahasia reinkarnasi di tanah reinkarnasi. Jika berita ini menyebar, pasti akan membuat langit dan langit bergetar, menimbulkan sensasi. Kali ini Su Yi datang ke dunia bawah untuk dimakamkan, tidak hanya untuk mencari kesempatan membuktikan Tao dan menjadi kaisar, tetapi yang lebih penting, untuk menjelajahi keberadaan hantu pembawa peti mati. Dalam spekulasinya, jika hantu tua pembawa peti mati benar-benar terjebak di dunia bawah, itu pasti reinkarnasi. Karena hanya tempat terlarang dan misterius ini yang bisa menjebak hantu tua pembawa peti mati. Namun, sekarang, seorang pembela dari Sekte Galaksi telah memasuki tanah reinkarnasi, bagaimana Su Yi tidak terkejut? Aku sudah mengatakan apa yang bisa kukatakan padamu. Pria berbaju biru Yun Qi berkata dengan suara serak, dan sekarang, kamu sudah tahu betapa kuatnya Sekte Galaksiku, jauh dari sebanding dengan Taoisme dunia bawahmu. Aku hanya berharap kamu bisa berbicara lakukan apa yang kamu lakukan, jangan kembali pada kata-katamu, kalau tidak. Tunggu sebentar, ledakan. Dengan kekuatan telapak tangan Su Yi, dia benar-benar menghancurkan Taoisme Yun Qi. Yun Qi menjerit melengking, meraung seperti orang gila, kamu bajingan. Kamu bilang akan memberiku hidup, tapi, sebelum dia selesai berbicara, dia pingsan, dan suara penuh amarah dan kegilaan berhenti tiba-tiba. Aku bilang aku akan menyelamatkan hidupmu, tapi aku tidak mengatakan bahwa aku tidak akan menghapus tingkah lakumu. Su Yi menggelengkan kepalanya. Dia melemparkan Yun Qi ke ayam tua, aku akan menyerahkannya padamu, selama kamu tidak membunuhnya, kamu bisa curhat sesukamu. Ayam tua itu tercengang, dan berkata dengan ekspresi jijik, lupakan saja, aku sedang tidak ingin menggertak sampah yang hanya bisa dimanipulasi, dan aku sama sekali tidak punya rasa pencapaian. Dia menjilat bibirnya, kamu tahu, aku paling suka lawanku melawan, semakin aku melawan, semakin bersemangat aku. Saat dia bergumam, Su Yi sudah berpaling dari aula samping. Melihat ini, bajingan tua itu bergegas mengejar. Adapun Yun Qi, yang dihapuskan dalam Taoisme, langsung ditinggalkan di tanah dan tidak ada yang peduli. Hingga sosok Su Yi dan ayam tua menghilang di luar aula samping. Yun Qi, yang lumpuh di tanah, tiba-tiba membuka matanya, dan kedalaman pupilnya penuh dengan kebencian dan gelombang. Aku telah berlatih di Yun Qi, bagaimana aku bisa mengalami penghinaan seperti itu? Kalian bajingan, semua harus mati. Mata Yun Qi berkilat keras, dan dia menggigit ujung lidahnya, baru saja akan melakukan sesuatu.
Sebuah tangan putih besar dengan buku-buku jari ramping muncul dan merenggut manik spiritual hitam itu. Yun Qi mendongak seolah disambar petir. Di bidang penglihatan, saya melihat Suyi dan ayam tua yang bolak-balik. Setelah itu, Yun Qi memuntahkan seteguk darah merah dengan suara wow, dan mengejang seperti epilepsi. Sesaat kemudian, kepalanya dimiringkan, dan dia sudah mati. Ayam tua itu tercengang dan bergumam, kemarahan Dang Mao ini benar-benar cukup besar untuk benar-benar membuat dirinya marah. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1001, Kesal, Su Yi tertawa. Sebagai pelindung klan Yun dari Sekte Galaksi, Yun Qi memiliki Taoisme di tahap awal alam misterius. Penyebab kematiannya sangat sederhana. Dia terluka parah sebelumnya, dan tubuhnya dihapuskan, yang memperburuknya. Tidak sampai, Black Spirit Orb, yang dia anggap sebagai sedotan penyelamat direnggut, yang benar-benar menghancurkannya, dan akhirnya mati mendadak di tempat di bawah amarah. Melihat Su Yi dan Su Yi mengamati manik-manik roh hitam, ayam jantan tua tidak bisa tidak berkata, harta karun yang digunakan benda ini untuk meminta bantuan pada waktu itu, jika dimotivasi oleh rambut yang digantung tadi, itu pasti telah menarik banyak bala bantuan. Ledakan. Begitu dia selesai berbicara, dia melihat bola spiritual hitam meledak di telapak tangan Su Yi, dan pelangi dewa hitam menembus kehampaan dan menghilang. Ayam tua itu tercengang, Su tua menyalahkanmu karena gila. Su Yiman tidak peduli, Yun Qi ini mengatakan sebelumnya bahwa selama dia mati, dia akan diperhatikan oleh orang-orang besar dari Sekte Dewa Galaksi. Dalam hal ini, setelah menghancurkan manik spiritual ini, lihat apakah itu dapat mengarah ke perubahan yang luar biasa. Ayam tua itu berpikir sejenak, dan berkata dengan nada buruk, karena kamu ingin mengeluarkan ular dari lubang, mengapa kamu harus kembali dan mengambil manik spiritual ini, itu tidak perlu. Su Yi berkata tanpa daya, saya tidak menyangka bahwa harta yang diambil orang ini pada saat terakhir akan digunakan untuk membantu. Dia memang sedikit kecewa. Dia awalnya mengira bahwa harta yang diambil Yun Qi di saat-saat terakhir pasti luar biasa, tetapi siapapun yang mengira itu tidak berbeda dengan hambar. Dia sangat gembira dan sombong. Namun, ketika dia dan Su Yi meninggalkan aula samping dan datang ke aula utama, senyum ayam tua itu tiba-tiba mengeras. Dia melihat sayap ayam panggang. Ayam tua itu mengutuk lagi. Dia bergegas maju dan mengambil sayap ayam dengan penyesalan. Segera, Ye Luo dan yang lainnya masuk ke aula. Ketika mereka mengetahui bahwa pria berbaju biru dari Galaksi Sek telah meninggal, semua orang tidak terkejut sama sekali. Namun, ketika mereka mengetahui bahwa Su Yi telah menghancurkan manik penyelamat pria berbaju biru dan berencana untuk memimpin ular keluar dari lubang, semua orang menyadari bahwa kali ini, bukan hanya pria berbaju biru yang datang ke pemakaman, reruntuhan pria itu adalah pembangkit tenaga listrik dari Galaksi Gatsek. Su Yi mengeluarkan kursi rotan dan berbaring malas di dalamnya, minum dan berbicara dengan ayam tua. Setelah itu, Su Yi akhirnya mengerti mengapa ayam jantan tua itu meninggalkan Gunung Taudu dengan tergesa-gesa dan pergi ke Laut Kepahitan. Ternyata Huo Yao yang menulis surat rahasia untuk ayam tua itu. Atas nama murid guru pedang Xuanjun, Huo Yao mengundang ayam jantan tua untuk pergi ke Lautan Kepahitan, untuk menggunakan kekuatan ayam jantan tua untuk menjelajahi jalan pemakaman dan dunia bawah. Ayam tua akan pergi ke janji temu pertama kali jika tidak ada keraguan tentang dia. Bundel. Namun, setelah tiba di dunia bawah, aku menemukan ada yang tidak beres. Bocah Huo Yao itu sepertinya sedang merencanakan acara besar, dan dia tidak ingin mengungkapkannya kepadaku. Berbicara tentang ini, ayam jantan tua berkata dengan wajah marah, jadi, menurut apa yang kamu katakan, anak itu ternyata adalah seorang pengkhianat yang menipu gurunya dan membunuh nenek moyangnya. Su Yi melambaikan tangannya dan berkata, jangan sebutkan ini, mari kita bicarakan, mengapa kamu datang ke kedalaman reruntuhan pemakaman ini. Ayam tua itu menarik napas dalam-dalam dan berkata, saya mendapat kabar bahwa kapal dunia bawah hitam misterius diduga berasal dari peninggalan pemakaman ini, jadi saya datang untuk memeriksanya. Lagi pula, Anda juga tahu, alasan mengapa Cui barang lama Longxiang menghilang secara misterius terkait dengan kapal dunia bawah hitam, karena ada berita, saya tentu ingin menanyakannya. Berbicara tentang ini, dia berkata dengan ekspresi cemberut, tetapi siapa yang mengira bahwa tidak baik bagi saya untuk menjadi seorang guru, dan baru saja tiba di Gunung Wanliu, saya disergap oleh rambut yang menggantung, sehingga saya ditangkap. Kapal dunia bawah hitam itu berasal dari reruntuhan dewa pemakaman. Dari mana kau mengetahui berita ini? Su Yi terkejut. Orang tidak tahu. Tentu saja, sebagai saudara rubah tua yang baik, saya secara alami jelas. Jadi setelah tiba di kota malam abadi, saya langsung pergi ke halaman, dan kemudian menemukan surat yang ditinggalkan oleh rubah tua Sin. Menurut apa yang dia katakan, kapal dunia bawah hitam kemungkinan besar berasal dari peninggalan dewa penguburan. Su Yi mengerutkan kening. Sebelumnya, dia berspekulasi bahwa hantu tua pembawa peti mati adalah tempat reinkarnasi, yang terperangkap di bagian terdalam dari reruntuhan pemakaman. Sekarang, bahkan kapal dunia bawah hitam diduga berasal dari peninggalan dewa pemakaman.
Menarik. Mata Suyi berkilat. Dia menyadari bahwa kali ini, apapun yang terjadi, dia harus pergi ke tempat reinkarnasi itu. Waktu berlalu. Suyi menunggu lama, tetapi tidak ada musuh yang datang, mau tidak mau merasa sedikit aneh. Mungkinkah pembangkit tenaga dari Sekte Galaksi itu telah menyadari ada sesuatu yang salah, tetapi mereka tidak berani datang dengan gegabah. Ayam tua itu berkata, tampaknya rambut yang menggantung itu tidak berbohong. Kematiannya pasti akan membangkitkan kewaspadaan para sahabatnya. Kamu tinggal di sini, aku akan memeriksanya. Suyi berdiri, menyingkirkan kursi rotan, dan memutuskan untuk mengambil inisiatif. Ayam tua itu rusak parah, Wang Ting baru saja menjadi kaisar, dan dia perlu memanfaatkan waktu untuk mengkonsolidasikan latihannya. Selain itu, ada musuh asing dari Sekte Galaksi yang berada di reruntuhan pemakaman ini, yang membuat Suyi menyadari bahwa sudah waktunya untuk bertindak dengan semua orang. Rekan Taois, aku bersamamu. Pluto berinisiatif mengundang Ying, dengan mata bintang yang menawan, dan berkata sambil tersenyum, lagi pula aku hanya tiruan, aku tidak takut mati. Suyi tidak menolak. Sebelum pergi, dia mengeluarkan penutup api ilahi 9 naga, pedang Cixiao, dan artefak bawaan lainnya dan menyerahkannya kepada Ye Luo. Jika kamu menemukan karakter dari Sekte Galaksi, pilih kesempatan untuk membunuh, hancurkan jimat ini, dan kamu pasti akan berhasil. Suyi mengeluarkan jimat rahasia lainnya dan menyerahkannya kepada Ye Luo. Ingat, hanya ada satu kesempatan, jangan gunakan dengan enteng. Jimat rahasia disegel dengan nafas pedang 9 neraka. Suyi telah mengkonfirmasi bahwa kekuatan pedang 9 penjara tidak hanya menahan hukum surga dan doa, tetapi juga hukum keheningan bintang. Selama hukum keheningan bintang kehilangan ancamannya, dan hanya dalam hal kekuatan tempur, Ye Luo dapat dengan mudah menggantung penjaga Sekte Dewa Galaksi seperti Yun Qi. Keluar dari Balai Yama, Suyi datang ke tebing di puncak Gunung Wan Liu dan berhenti. Suyi berkata, hanya ada satu kesempatan, apakah kamu dapat memanfaatkannya atau tidak tergantung pada bagaimana kamu memilih. Reinkarnasi adalah tempat terlarang dan berbahaya, dan sekarang ada terlalu banyak variabel, seperti hantu tua pembawa peti mati yang terperangkap, kapal dunia bawah hitam misterius, orang-orang dari Istana Bintang Apologetika Sekte Dewa Galaksi. Ini membuat Suyi menyadari bahwa perjalanan ini pasti akan menemui masalah yang tidak terduga. Oleh karena itu, sebelum beraksi, mereka secara khusus akan mengingatkan dan menghajar Hades. Wanita ini tampaknya berada di kubu yang sama dengan dirinya, tetapi ternyata tidak. Suyi tahu betul bahwa selama Hades memanfaatkan kesempatan itu, dia pasti tidak keberatan menembak dirinya sendiri. Alasannya sangat sederhana, saya memiliki kekuatan untuk menolak hukum surga dan doa, dan rahasia reinkarnasi, yang merupakan semua hal yang paling diinginkan Pluto. Mendengar, Suyi mengangkat alisnya dan berkata, apa maksudmu? Ekspresi Pluto menjadi serius, mata bintangnya menatap profil Suyi, suaranya lembut dan tegas, dan berkata, saya sudah mengetahuinya, tidak peduli sekarang atau di masa depan, saya tidak akan pernah menjadi musuh sesama Taois. Tentu saja, premisnya adalah bahwa sesama Taois dapat bekerja sama dengan saya untuk menangani paviliun Jiutian bersama. Setelah jeda, dia berkata, saya percaya bahwa sesama Taois telah menyadari bahwa orang yang saya kirim untuk dicari oleh kepala sekolah tertinggi dalam beberapa tahun terakhir adalah Anda. Dalam keadaan ini, Anda dan saya bekerja sama, itu tidak bisa lebih tepat. Suyi mendengus, melangkah ke dalam kehampaan, dan menyapu ke kejauhan, ayo pergi. Su Xuanjun, apakah kamu mendengarkan hatimu? Perbuatan berbicara lebih keras daripada kata-kata. Suyi berkata dengan santai, jangan berpikir bahwa kamu terlalu cantik untuk membuatku terpesona, percayalah tanpa syarat. Pluto tinggal sebentar, mengedipkan matanya yang menawan, dan berkata pada dirinya sendiri, terlalu cantik. Sepertinya keempat kata ini memiliki kekuatan magis yang aneh, yang membuat Hades yang penuh ketidaksenangan dan ketidakpuasan menghilang entah kenapa. Suasana hati seluruh orang tiba-tiba menjadi cerah dan ceria. Aku bahkan tidak peduli dengan sikap ala kadarnya Suyi barusan. Aku tidak menyangka, kamu Su Xuanjun tampak sombong dan mendominasi dan tidak masuk akal, dan tiba-tiba kamu akan menjadi fasih, yang benar-benar mengejutkan. Pluto tertawa dan menggoda. Dia bukan gadis kecil yang bisa dengan mudah diakali. Namun, bisa mendapatkan evaluasi seperti, terlalu cantik, dari Master Pedang Xuanjun yang bermartabat, sulit untuk membuat wanita manapun tidak bahagia. Suyi berkata dengan acuh tak acuh, masih banyak yang tidak kamu ketahui. Keduanya mengobrol dan terbang lebih dalam keruntuhan pemakaman dewa. Segera, kedua sosok itu menghilang di kejauhan. Kakak senior, bukan kebetulan, kematian Yun Qi pasti ada hubungannya dengan pria dan wanita itu. Dalam bayang-bayang reruntuhan yang jauh dari Gunung Wan Liu, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Ini adalah pria kurus, mengenakan jubah putih, dengan mahkota teratai nebula di kepalanya seperti Yun Qi. Sepertinya mereka akan pergi ke dunia rahasia itu. Tidak jauh dari sana, di tumpukan puing, cahaya dan bayangan abu-abu tiba-tiba muncul, dan tiba-tiba berubah menjadi seorang lelaki tua berjubah Cina.
Dia juga mengenakan mahkota teratai nebula. Tidak diragukan lagi, pria berjubah putih dan pria tua berjubah Cina, seperti Yun Qi, mereka adalah penjaga Departemen Yun dari Sekte Galaksi. Ayo, ayo ikuti, jangan takut dengan ular. Jika mereka benar-benar pergi ke dunia rahasia itu, kita bisa bergabung dengan adik laki-laki, Mingke, yang ditempatkan di luar tempat rahasia untuk membunuh pria dan wanita itu. Outflank, orang tua di Huapao berpikir sejenak sebelum mengambil keputusan. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1002, awan darah bergejolak dan kilat menyambar. Suyi melambaikan palu abadi dan bergerak maju bersama Hades. Rekan Taois, seperti yang diharapkan, ada dua orang kuat dari Sekte Galaksi yang mengejarnya. Mata Pluto bersinar dengan sedikit kecemerlangan. Ketika dia meninggalkan Gunung Wanliu sebelumnya, Suyi memiliki transmisi suara dan memberitahunya bahwa ketika dia pindah nanti, perhatikan gerakan di belakangnya untuk melihat apakah ada yang mengejar. Pada saat ini, dia sangat menyadari hal ini. Sepertinya ada satu orang lagi yang tidak muncul. Suyi berpikir sambil berpikir, orang ini tinggal di luar samsara atau tinggal di dekat Gunung Wanliu, tapi bagaimanapun juga, itu tidak mempengaruhi keseluruhan situasi. Sebelumnya, dia telah mengetahui dari Yun Qi bahwa ada total 5 orang dari Sekte Dewa Galaksi yang datang ke reruntuhan pemakaman kali ini. Salah satunya adalah pembela dari Hall of Stars. 4 lainnya adalah pembela Cloud termasuk Yun Qi. Sekarang, pembela dengan asal khusus dan misterius telah memasuki tanah reinkarnasi, dan Yun Qi juga menderita, hanya menyisakan 3 pembela lainnya. Oleh karena itu, Suyi akan menyimpulkan ini. Apakah kamu ingin melakukannya? Pluto baru saja akan bergerak. Tunggu, Suyi mengatakan ini, tiba-tiba menyadari sesuatu, dan bertanya, sebagai perbandingan, hukum doa Paviliun Jiutian Anda lebih kuat, atau apakah hukum keheningan berbintang dari Sekte Dewa Galaksi lebih baik? Pluto tidak menyembunyikannya, dan berkata dengan tenang, ini bukan rahasia di kedalaman langit berbintang. Karena sesama Taois ingin tahu, saya tidak akan menyembunyikannya. Terlepas dari hukum langit dan keheningan, atau hukum keheningan bintang, keduanya adalah semacam aturan langit berbintang. Mereka semua lahir dari kekuatan sumber langit berbintang dan berada di atas aturan dunia. Satu langit berbintang mencakup semua bidang dunia. Selama kamu mengendalikan kekuatan hukum dari langit berbintang ini, kamu dapat melampaui semua dunia. Seperti di alam bintang doa surgawi, ada banyak pesawat dunia, besar dan kecil, tetapi hanya Paviliun Jiutian yang mengendalikan hukum Tianqi, yang lahir di asal alam bintang doa surgawi. Di mata para biksu dari alam bintang doa surgawi, status Paviliun 9 surga tidak berbeda dengan master yang bertanggung jawab atas Tao surga. Demikian pula, hal yang sama berlaku untuk Sekte Dewa Galaksi, yang mengontrol hukum keheningan bintang. Berbicara tentang ini, Hades melipat rambut birunya dan melanjutkan, oleh karena itu, ketika pembangkit tenaga listrik Paviliun Jiutian seperti saya datang ke tempat ini, dia hanya mengandalkan doa surgawi yang ada di tangannya. Dengan kekuatan hukum, Anda dapat membuat orang kewalahan, di dunia yang sama, dan bahkan membunuh musuh lintas batas. Dan di mata para biksu di dunia, hukum doa surgawi di bawah kendali kita tidak berbeda dengan malapetaka Dao Agung. Memahami hal ini, Su Yi tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangguk, ini hampir sama dengan yang saya duga, dalam analisis terakhir, tingkat jalan yang dikuasai berbeda. 3.000 jalan, bukan arti sebenarnya, tapi implikasi dari jalan yang tak terhitung jumlahnya di dunia. Namun, ada juga titik tinggi dan rendah di antara berbagai jalan. Seperti yang dikatakan Pluto, di bawah satu langit berbintang, ada semua pesawat dunia, yang dapat mengendalikan kekuatan Dao terkuat di langit berbintang ini, siapapun yang seperti keberadaan surga. Suyi berkata dengan penuh minat, di matamu, apakah ada aturan langit berbintang seperti jalan surga di hutan belantara yang luas ini? Mata Pluto halus, dan dia menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, langit berbintang yang lengkap juga disebut alam bintang, seperti alam bintang Tianqi tempat saya datang. Dunia surgawi tidak lengkap, dan pesawat dunia yang didistribusikan adalah juga terpecah-pecah. Setelah jeda, dia berkata, jika suatu hari Anda pergi ke kedalaman langit berbintang, Anda akan menemukan bahwa apakah itu dunia bawah atau hutan belantara yang besar, semuanya tersebar di langit berbintang yang kacau dan rusak. Jika asal langit berbintang tidak dapat dijelajahi, secara alami tidak mungkin memiliki aturan langit berbintang yang paling kuat. Suyi mengangkat alisnya sedikit, menyadari sebuah masalah. Namun, ketika saya datang ke Netherworld, saya mendengar kepala sekolah tertinggi mengatakan bahwa langit berbintang yang rusak ini, awalnya disebut Xuan Huang Xingji, telah lama habis. Cantik dan indah, itu dianggap sebagai tempat leluhur dari semua jalan langit dan bintang, dan ada banyak tokoh mitos yang cukup untuk membuat langit dan dunia bergetar. Mata Pluto berkilat dengan kenangan, sayangnya, kepala sekolah tertinggi tidak berbicara banyak tentang ini, dia hanya mengatakan bahwa kehancuran alam bintang Xuan Huang berasal dari bencana misterius. Ketika para dewa dimakamkan, semua mitos menghilang, dan mereka benar-benar hilang, direduksi menjadi dunia astral yang hancur.
Sejak saat itu, alam bintang Xuan Huang juga disebut Tanah Tua Reruntuhan Bintang. Ketika itu sangat indah, alam bintang Xuan Huang dianggap sebagai tempat leluhur dari semua jalan, dan tokoh mitos yang mengguncang langit dan dunia pernah muncul. Dan ketika layu, itu akan menjadi Tanah Tua Reruntuhan Bintang. Desas-desus seperti itu membuat Su Yi tergerak dan mengguncang hatinya. Di kehidupan sebelumnya, sebagai Master Pedang Xuanjun yang merupakan satu-satunya di dunia, dia telah membaca buku-buku kuno yang tak terhitung jumlahnya, dan dia juga telah melihat beberapa catatan yang berkaitan dengan Tanah Tua Reruntuhan Bintang, tetapi hampir semuanya bersisik. Cakar, hanya tahu namanya, tidak tahu artinya. Sekarang saya tahu bahwa ini adalah nama langit berbintang yang rusak. Dan langit berbintang yang bobrok ini pada awalnya sangat indah dan cemerlang. Selain itu, apakah kamu tahu hal lain tentang alam bintang Xuan Huang? Su Yi bertanya. Dan EBSP, sebagian besar dari mereka benar-benar melupakan alam bintang Xuan Huang. Itu adalah saya pada awalnya, dan saya juga mendengar beberapa kata dari kepala sekolah tertinggi, dan kata-katanya tidak jelas. Sebelumnya, bahkan saya tidak tahu bahwa ada tanah kuno seperti alam bintang Xuan Huang di dunia ini. Petik 2. Setelah mendengarkan, Su Yi tidak bisa menahan cemberut. Memang, waktu itu kejam, dan perubahan tahun-tahun yang panjang pada akhirnya akan menghapus dan memusnahkan jejak masa lalu kuno. Terlebih lagi, alam bintang Xuan Huang juga mengalami bencana, para dewa dimakamkan, dan mitos itu tidak ada. Saya belum pernah mendengar tentang ini sebelumnya, apalagi orang lain. Saat ini, hati Su Yi naik turun. Di masa lalu, dia tidak akan begitu tersentuh. Kuncinya adalah rahasia kuno yang dibicarakan Hades terlalu mengejutkan dan jauh di luar pemahaman Su Yi. Dalam kehidupan saya sebelumnya, saya berlatih selama 108.000 tahun, dan saya tidak tahu rahasia seperti itu. Dapat dilihat bahwa malapetaka yang dihadapi alam bintang Xuan Huang di awal sangat mengerikan sehingga hampir hancur total. Warisan dan kelanjutan dari Dao dunia, jika tidak, bahkan tidak akan ada beberapa buku kuno yang tertinggal. Su Yi diam-diam berkata, namun, ketika saya benar-benar tiba di dunia bawah, saya menemukan bahwa alam bintang Xuan Huang ini, yang telah menjadi Tanah Tua Reruntuhan Bintang, sungguh luar biasa. Pluto berkata dengan emosi, seperti rahasia reinkarnasi, itu adalah kekuatan terlarang yang tidak ada di kedalaman langit berbintang. Ada juga, rumput pengganggu, dari Kementerian Surga, yang dapat menyelesaikan sumpah besar yang saya buat di Paviliun Jiutian, yang di luar imajinasi saya. Luar biasa. Berbicara tentang ini, dia menatap Su Yi dan berkata, tentu saja, hal yang paling mengejutkan dan luar biasa bagiku adalah kekuatan yang dikuasai oleh sesama Taois. Hingga saat ini, dia tidak dapat membayangkan bagaimana di Tanah Tua Reruntuhan Bintang jatuh ini, bagaimana dia bisa memiliki kekuatan Dao yang dapat menahan hukum doa dan hukum keheningan bintang. Ini benar-benar menumbangkan kognisinya, dan ketika dia berpikir bahwa apa yang Master Chief cari dalam beberapa tahun terakhir adalah kekuatan semacam ini, itu membuatnya semakin gemetar. Justru karena inilah Pluto sangat menyadari bahwa meskipun alam bintang Xuan Huang, seperti bumi tua dari reruntuhan bintang telah mengalami bencana misterius, bahkan jika sudah lama rusak, bagaimanapun juga, pada awalnya itu sangat cerah, dan warisan yang tersisa masih di luar imajinasi. Su Yi tersenyum dan berkata, apa perbedaan antara ini dan klan yang leluhurnya kaya, tetapi sekarang berada di tengah. Memahami rahasia masa lalu ini tidak memukul Su Yi, tetapi membangkitkan keingintahuan dan keinginan batinnya untuk mencari. Dunia ini lebih menarik. Pada saat ini, Su Yi akhirnya merasakan ketulusan dari Hades. Perlu dicatat bahwa di masa lalu, wanita ini bungkam dan sama sekali tidak mau mengungkapkan rahasia tersebut. Namun, tepat ketika Su Yi hendak menyerang ketika setrika masih panas, untuk melihat apakah dia bisa mendapatkan lebih banyak rahasia dari mulut Hades, Hades tiba-tiba berkata, rekan Taois, tempat yang jauh itu yang kamu katakan. Pintu masuk ke dunia rahasia. Su Yi mengumpulkan pikirannya, mendongak, dan mengangguk. Di kejauhan antara langit dan bumi, pusaran angkasa yang sangat besar muncul, seperti mulut berdarah yang terbuka antara langit dan bumi. Fluktuasi spasial yang bergejolak berputar di pusaran seperti gelombang pasang, membuat suara gemuruh, menyebabkan dunia menjadi terdistorsi dan kacau. Tiba di sini, guntur berwarna darah yang menutupi langit dan bumi jelas semakin tipis, hampir tidak ada. Tiba-tiba, sesosok muncul entah dari mana di kejauhan. Ini adalah pria berjubah ungu, mengenakan mahkota teratai nebula, dengan sedikit kesombongan dalam ekspresinya yang acuh tak acuh. Sebelum yang lain mendekat, mereka berkata dengan santai, kalian berdua, kalian sudah dikepung. Pluto tampak aneh dan berkata, teman Taois, sepertinya kamu tidak perlu khawatir tentang Gunung Wanliu. Penjaga awan ketiga ini ditempatkan di dekat pintu masuk alam rahasia sebelumnya. Su Yi bersenandung dan berkata, ini yang terbaik. Pria berjubah ungu itu mengerutkan kening, merasakan ada sesuatu yang salah. Pria dan wanita di depannya terlalu tenang dan tak kenal takut, dan sepertinya mengharapkan dia muncul. Dia berhenti di kehampaan 100 meter jauhnya,
dan berkata dengan ragu-ragu, kamu tahu bahwa kamu akan bertemu denganku. Kamu tidak terlalu bodoh. Kelopak mata pria berjubah ungu itu melonjak. Saat ini, di belakang Su Yi dan Hades, desahan terdengar. Adik laki-laki, sepertinya mereka sudah lama menemukan kita, jadi tidak perlu menyembunyikan jejak kita. Suara itu masih bergema, seorang lelaki tua berjubah Cina dan seorang lelaki berjubah putih menyapu dari kehampaan di kejauhan. 3 penjaga awan, 1 di depan dan 2 di belakang, tampaknya mengapit Su Yi dan Hades. Namun, baik Su Yi maupun Hades sama tenangnya seperti sebelumnya, dan ekspresi mereka tidak pernah berubah. Inilah yang mereka harapkan, bagaimana mereka bisa berada dalam kekacauan. Bagi rekan-rekan pencinta My Novel, mohon dukungan, tekan like dan subscribe, agar Mimin tambah semangat lagi. Terima kasih.